Kata Allah, setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 itu, awas ada yang diistimewakan. Selain bulan Ramadan, kata Allah ada 4 lagi yang diistimewakan. 4 itu yang disebut dengan bulan hurum namanya. Hurum. Hurum jamak dari kata haram. Maka dari sini saya turunkan dulu teman-teman sekalian. Nah, ini namanya Ramadan, satu bulan Ramadan, ya. Makanya jangan disia-siakan, sayang nih, ya. Maksimalkan betul, maksimalkan. Orang tidak semua mendapatkan bulan ini. Ada yang sudah wafat, ada yang meninggal duluan. Antum masih hidup sampai dengan sekarang. Dan kalau diberi kesempatan jangan disia-siakan, ya. 2, ada lagi bulan yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran. Nggak tanggung-tanggung, Allah menyebutkan langsung isyaratnya 4. Jadi kalau kita rincikan, ini 1 tambah 4 berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitulah ya nanti 5. Nah, yang 4 ini, dalilnya di Quran, surah 9, tadi sudah Anda baca, ayat 36. Teruskan ayatnya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Awas, fokus ya. Kata Allah, setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 itu, awas ada yang diistimewakan. Selain bulan Ramadan, kata Allah ada 4 lagi yang diistimewakan. 4 itu yang disebut dengan bulan hurum namanya. Hurum. Hurum jamak dari kata haram. Maka dari sini saya turunkan dulu teman-teman sekalian. Yang 4 ini apa saja? Saya agak cepat ya. Minha arba'atun hurum. Kata Nabi, waktu terus berputar, manfaatkan untuk beramal. Kalau ada kesempatan jangan ditinggalkan, karena engkau tidak bisa mengulangnya. Nah, di antara itu ada 4 yang istimewa. Perhatikan baik-baik. Thalatha mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, bulan ke-11. Dzulqa'dah. 2 Dzulhijjah, yang 4 ini. Dzulhijjah, bulan ke-12. Sudah? Kemudian Al-Muharram, pakai alif lam. Al-Muharram. Jadi yang tepat itu penulisannya pakai al, ya. Muharram sering disebutkan demikian. Tapi kalau ingin lebih tepat menggunakan al-Muharram. Kemudian yang terakhir Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab. Ini dia. Fokus. Jadi kalau kita sandingkan di ayat tadi, ada yang menyebut Ramadan, ada yang menyebut 4 bulan istimewa. Jadi kalau kita hitung 1 tambah 4 berapa jumlahnya? 5. Nah sekarang mari kita urutkan. Ramadan bulan keberapa? 7 apa 8? 9, tuh kan? Ramadan bulan 9. Terus Dzulqa'dah bulan berapa? 11. Ingat bukan Dzulqa'dah ya, yang tepat Dzulqa'dah. 11. Dzulhijjah 12. Al-Muharram bulan pertama. Baik, Rajab bulan ke-7. Ini diantara 5 yang diistimewakan, disyaratkan dalam Al-Quran, disebutkan, dirinci oleh Nabi. Pertanyaannya, fokus. Sekarang kita ada di bulan yang mana diantara 5 ini? Rajab. Itulah dasar tadi saya katakan kita sedang berada di bulan yang istimewa. Karena bulan ini langsung disebutkan isyaratnya oleh Al-Quran, dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah,
di antara sekian hamba yang masih hidup sampai bulan Rajab, kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup dengan amin. Sekarang pertanyaannya, apa keistimewaan bulan Rajab itu? Karena keistimewaannya bukan amin. Amin, amin, bukan. Yuk kita tanyakan dulu, ya Allah, apa keistimewaannya? Apa ada amalan tertentu? Apa yang harus dikerjakan? Dan turunan-turunan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik, kalau jelas, yuk kita teruskan. Baik, sudah lihat fokus ini, teman-teman. Pertama, kembalikan dulu ke Quran, surah ke-9 tadi, ayat 36. Nanti turunannya kita temukan dalam hadis Nabi, riwayat Muslim. Saya sebutkan yang sahih dulu ya. Nomor hadis 1960. Yang ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, nanti dikuatkan syahidnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ketinggalan jangan khawatir, ini sudah saya siapkan. Saya tulis langsung, ada yang tulisan tangan, ada yang saya print juga. Yang hadis palsunya saya turunkan sampai ke rawi-rawinya, sampai di mana palsunya, siapa orangnya, di kitab apa. Ini semua ada di sini. Ya. Sampai yang bahasa Arab juga ada, kalau nanti yang mau pakai bahasa Arab khusus spesial saya kasih tanpa harokat ini. Ya, alhamdulillah. Supaya bedain, ini bukan Quran, yang Quran dah harokatnya itu kan. Jangan sampai baca tulisan ini pakai mad lagi nanti ibu. Rajabun maudhu gitu. Dah, yuk. Bismillah. Saya mulai ke sini dulu. Yuk, keistimewaan pertama. Teruskan ayatnya. Teruskan. Minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada ayatnya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Teruskan. Yang Quran surah 9 ayat 36. Maka pertama, keistimewaan pertama, Allah menyampaikan khusus di bulan-bulan yang 4 ini, dikenal dengan bulan Hurum, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, plus dengan Rajab. Plus dengan Rajab yang kita sekarang ada di dalam, ya. Baik. Maka pertama kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim khususnya di bulan-bulan itu. Fala tazlimu, jangan berbuat zalim. Satu, ini dia. Ada larangan langsung dari Allah menekankan khusus di bulan-bulan ini. Ya, perbuatan zalim dilarang di setiap bulan. Dilarang. Ya, maaf, dari bulan Al-Muharram sampai ke Dzulhijjah, setiap detiknya, menitnya, bahkan jamnya, bahkan semuanya dilarang berbuat zalim. Zalim itu secara ringkas, zalim itu bermaksiat. Maksiat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Awas, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salah tidak? Salah. Misal, gampangnya begini. Ini gelas menampung air untuk minum. Ada gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Salah tidak? Salah. Nah, kata Allah begini, maaf, jangan berdusta, wailul lil mukadzibin. Dusta itu kan salah. Kata Allah ayatnya jangan berdusta. Lalu ada orang berdusta, salah tidak? Berarti orang itu zalim. Paham? Kata Allah jangan mencuri, ada orang mencuri. Ayatnya mengatakan jangan, tapi ayat itu dilanggar, ditempatkan bukan pada tempatnya. Kata Allah, qul huwallahu ahad, hanya Allah Tuhan satu-satunya yang esa. Ada orang mengaku Allah Tuhannya, tapi lisannya mengatakan, maaf, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Berarti orang itu zalim, menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pencuri tidak menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pendusta tidak menempatkan ayat larangan berdusta pada tempatnya. Sehingga ketika ayatnya tidak digunakan, dia berdusta. Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zalim perbuatannya. Ketika zalim itu menjadi salah, maka kesalahannya disebut dengan maksiat namanya. Paham?
Ya, asa menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maksiat, perbuatan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan secara singkat, zalim itu secara singkat perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat. Kalau sudah maksiat berarti melahirkan dosa, begitu rumusnya. Maksiat lawannya taat. Awas, hati-hati. Taat melahirkan pahala. Lawan dari taat, maksiat melahirkan dosa. Di Quran itu cuma ada dua. Imma taat untuk dikerjakan, atau maksiat untuk ditinggalkan. Makanya agama itu sederhana. Kerjakan, do it, kerjakan. Atau leave it, tinggalkan. Kalau ada perintah kerjakan, itu pasti amal soleh, taat. Kalau ada perintah tinggalkan, itu pasti maksiat. Contoh, kita ambil turunkan misalnya taat terkait dengan ketaatan, perintah-perintah amal soleh, salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada infak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, puasa. Ya, ada haji, ada umrah dan sebagainya. Ada Al-Qur'an. Ini semua terkait dengan ketaatan. Perintahnya pasti kerjakan. Lebih dari itu ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela, jangan. Hai orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling bergibah. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jangan cela, jangan berselisih, jangan gibah, gosip, jangan bertengkar, jangan mencuri, jangan berzina, maksiat. Nah, kalau Anda bisa mengerjakan ini, berarti pahala. Awas, hati-hati. Kalau Anda bisa meninggalkan ini pun, berarti pahala. Karena perintahnya, kerjakan, tinggalkan. Ingat, pahala itu bukan hanya terletak pada ketaatan. Ingat ya, saya ulangi. Pahala bukan hanya terletak ketika Anda mengerjakan ketaatan. Sholat dapat pahala, infak dapat pahala. Bukan hanya itu. Anda meninggalkan maksiat pun dapat pahala. Teman-teman di kantor nih, lagi di kantor, lagi kerja. Ada yang ngajak Anda korupsi, disogok Anda menolak. Bukan cuma menolak, Anda dapat pahala saat itu. Ketika Anda diajak curang, ada tender, Anda diminta curang, Anda menolak. Begitu Anda menolak, Anda dapat pahala. Jangan dikira Anda menghindari maksiat saja, tidak. Karena rumus Qur'annya begitu Anda meninggalkan maksiat, maka pahala diberikan kepada Anda. Sama ketika Anda misalnya sedang lihat WhatsApp, nonton TV, ada videoton di jalan, ada tampilan-tampilan aurat terbuka. Kemudian Anda palingkan wajah Anda hindarkan misalnya. Begitu Anda hindarkan, Anda dapat pahala di situ. Jadi meninggalkan maksiat itu bukan sekedar menghindari, bukan cuma itu persoalannya. Begitu Anda tinggalkan, pahala didapatkan. Ibu sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba begitu sedang kumpul ada yang bergosip misalnya. Kemudian ibu alihkan kepada pembicaraan yang lain. Itu begitu Anda alihkan, Anda mendapatkan pahala. Jeng, kok pindah topik? Kenapa? Iya, saya lagi nyari pahala. Luar biasa. Emang pahala di mana belum ketemu? Jelas ya? Baik, jadi ini gambarannya. Lihat, sebaliknya, kalau Anda kerjakan secara berlawanan, maka konsekuensinya Anda mendapatkan dosa. Perhatikan, taat ini sifatnya dikerjakan. Tiba-tiba Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan. Harusnya sholat, tidak sholat. Harusnya infak, tidak infak. Harusnya puasa, dia tinggalkan. Harusnya bisa haji, dia sengaja tidak lakukan. Maka ketika perintahnya minta dikerjakan, Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan, maka maaf, rumusnya pun berlawanan. Maka lawannya yang datang dosa. Sama persis, ini perintahnya tinggalkan. Lalu ada orang kemudian mengerjakannya. Berlawanan dia lakukan. Kata Allah, jangan berselisih. Tiba-tiba Anda berselisih. Kata Allah, jangan mencela. Tiba-tiba ada yang mencela. Kata Allah, jangan mencuri. Tiba-tiba mencuri. Seharusnya mendapatkan pahala dari meninggalkan dosa ini. Maka mohon maaf, terbalik dia. Yang seharusnya dapat pahala ketika meninggalkan, maka dosa yang diraih di sini. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah paham hukumnya, teman-teman sekalian, maka perhatikan baik-baik.
khusus di bulan-bulan yang 4 ini, dan sekarang kita ada di salah satunya yaitu bulan Rajab, ketika ada perintah mengatakan jangan kerjakan maksiat, jangan berbuat zalim. Kata para ulama tafsir, perbuatan zalim itu tidak mengenal waktu, kapan pun gak usah dikerjakan. Tapi ketika ada penekanan tertentu di bulan atau di waktu tertentu, ini menunjukkan bahwa maaf, keutamaan di bulan itu bukan sekedar penting meninggalkan yang diharamkan saja, tapi pahalanya bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau ada orang berusaha meninggalkan maksiat di bulan Rajab, di bulan-bulan yang 4 tadi, sekarang kita Rajab di dalamnya, dia berusaha meninggalkan maksiat. Misalnya maaf, mata dia jaga supaya di jalan gak ngelihat yang bermaksiat. Di handphone gak lihat yang bermaksiat. Begitu dia buka status media sosial, pengen lihat Akhyar TV yang muncul iklan. Aurat terbuka, gitu kan? Astagfirullah, Akhyar TV kok ada gininya? Bukan, itu iklan. Iklan. Maka Anda palingkan, gitu kan? Tutup kemudian ganti, langsung cari lagi, ya. Dan tidak lambat. Tidak lambat, astagfirullah, tutup, seketika palingkan. Begitu Anda tutup, itu pahalanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Di bulan ini, itu kata para ulama, ya ada nanti Imam Al-Qurtubi, ada beberapa syekh yang lainnya mengatakan, ketika Allah menekankan meninggalkan maksiat di bulan tertentu, itu menunjukkan perbuatan itu melahirkan pahala berganda dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi bulan Rajab ini, kalau Anda bisa mengevaluasi diri, meninggalkan semua maksiat yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka diberikan pahala 2 kali lipat setidaknya dari hari-hari sebelumnya. Rumus pahala itu, kalau diberikan, setidaknya paling minimal 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berada di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya. Semoga kehadiran kita hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah dan menjadi amal saleh kita sebelum kita kembali kepada Allah. Sebelum kita mulai bahasan kita untuk kajian hari ini, saya ingin memberikan sebuah motivasi dan semangat dari pesan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an mengistimewakan, sekali lagi, Al-Qur'an mengistimewakan dengan keistimewaan yang khusus orang-orang yang memakmurkan masjid. Di orang yang gemar memakmurkan masjid, ya. Makmur itu bukan rame ya. Kalau rame bisa apa saja. Bapak Ibu ngobrol di masjid rame. Mau nyanyi-nyanyi di masjid ya rame. Ya, insyaallah. Makmur itu bukan rame. Makmur itu diantaranya adalah melahirkan kegiatan yang bermanfaat. Ya. Sekali lagi, bermanfaat. Jadi kalau ke masjid itu bicaranya bermanfaat. Ya. Aktivitasnya bermanfaat. Sekaligus mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemakmur masjid itu diistimewakan oleh Quran dan dibatasi. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya. Innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Kalau Anda kata innama dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, itu disebut dengan adatul hasri. Huruf yang membatasi. Dibatasi hukumnya, ya, dibatasi hukumnya. Cara menerjemahkannya, terjemahkan dulu konteksnya, baru batasnya. Contoh, saya lompat sebentar. Bapak Ibu, kalau yang berhak menerima zakat itu mustahiknya ada berapa? 8. Boleh nggak lebih dari 8? Kenapa? Karena ayatnya dibatasi dengan innama. At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya ayat.
Karena menggunakan kata innama dibatasi, yang berhak menerima zakat itu hanya golongan-golongan berikut. Demikian menerjemahkannya. Ya. Nah, pemakmur masjid ini dibatasi oleh Allah. Innama ya'muru masajid Allah, yang memakmurkan masjid Allah itu terbatas. Siapa di antara mereka? Man itu ismun mausulun yadullu 'ala al-'ammiyah. Ya, huruf menunjuk kepada subjek orang tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, muda, tua, dewasa, kecil, insyaallah, tanpa batas. Kata Quran, siapapun yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah siapapun. Diikat siapa ini? Amana billah. Yang pertama, betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Anda hadir di rumah Allah ini, berada di sini, mengikuti ta'lim, bukan di aula, bukan di tempat biasa, langsung diundang, langsung di rumahnya, itu menandakan bahwa kita dinilai oleh Quran sebagai orang-orang spesial. Orang-orang yang keimanannya dibatasi oleh Quran, tidak seperti yang lainnya, tidak seperti orang umumnya. Berbahagialah Anda ketika saat ini hadir di sini, artinya Allah menganggap kita orang yang istimewa, yang punya keimanan tidak biasa, yang baik dalam pandangan Allah. Kalau Allah sudah membuat kita menjadi lebih baik, mengatakan kita orang baik, maka semestinya pulang dari sini, keburukan-keburukan itu sudah kita tinggalkan. Ya. Maka buktikan kepada Allah tidak keliru kita berada di sini. Ya. Anda disebut man amana billah, orang baik yang imannya itu istimewa. Kita sebelum hadir di sini, sebelum ikut ta'lim, Anda punya kebiasaan, lisan terlalu tajam, kadang mencela orang. Ketika Allah menyebut kita orang baik, artinya dihadapkan ke sini, Allah menginginkan sifat-sifat itu hilang dari dalam diri kita. Yang punya kebiasaan mencela cukup selesai. Ya. Yang punya kebiasaan, maaf, telinganya sering mendengar, tidak punya filter. Yang baik, yang buruk masuk. Ketika diundang hari ini, Allah menginginkan telinga kita menjadi baik. Keluar dari sini, yang buruk tinggalkan. Ya. Maaf, masuk lagi misalnya dari lisan, dari telinga ke mata. Sebelum hadir ke sini semua dilihat, insyaallah. Keluar dari sini Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Allah Al-Basir, Maha mengawasi. Takut kalau kita memandang sesuatu Allah tidak rela. Takut kalau kita mengatakan sesuatu As-Sami', Allah mendengar tidak suka. Takut kalau kita melangkah, Allah mengawasi, melihat, Allah tidak rela dengan langkah kita. Karena itu bertakwalah kepada Allah saat kita diundang ke sini. Nah, undangan ta'lim itu bahkan diikat oleh hadis Nabi. Diikat oleh hadis Nabi. Perhatikan kalimatnya. Saya sering sampaikan ini. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ya. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, yufaqihu fid din, maka dia akan dipahamkan mengenai urusan agamanya. Akan didorong untuk mau belajar agama. Ya. Jadi kalau ada di antara kita hadir sekarang, maaf, harta bendanya bertambah, mobil bertambah, rumah meluas, tapi tidak mengerti tentang agamanya. Tidak paham mana halal, mana haram. Tidak mengerti mana yang baik dengan yang benar. Sudah puluhan tahun sholat, tidak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Itu kata Quran. Kebanyakan orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek sampai sholat duha tadi. Kita sudah ribuan kali rukuk, pahamkah apa yang kita baca? Ribuan kali sujud, mengertikah apa yang kita lakukan? Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita tidak paham apa yang kita lakukan? Tidak mengerti yang kita baca. InsyaAllah. Jadi tanda bertambah materi, meningkat kedudukan, itu tidak harus menjadi tanda kebaikan kalau saat yang bersamaan tidak mengerti tentang agama kita. Tapi berbahagialah bila Anda diberikan nikmat materi saat yang bersamaan, punya dorongan, ditanamkan oleh Allah, dirangkul belajar agama. Pada saat itulah Allah menginginkan kita berubah menjadi orang baik yang sesungguhnya. Saat kita berada di sini, sementara saudara kita barangkali sedang berolahraga, sedang tamasya dan sebagainya, itu artinya saat ini kita semua diinginkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang-orang baik dalam pandangannya. Kalau Anda sudah dihadirkan, didudukan, datang, belum juga tersentuh untuk berubah, lisan masih terbiasa berbuat buruk, telinga mendengar yang salah, mata menatap pada yang dilarang, dengan cara apa lagi Allah mesti memaksa kita untuk berubah jadi orang baik? Maka bertakwalah kepada Allah, tangisi kesalahan kita, tangisi dosa kita, keluar dari sini, sudah cukup. Hentikan semua ketidakbaikan itu, berubah menjadi hamba yang dalam pandangan Allah dan Rasul yang mendapatkan ridha kebaikan. Jadi bagian yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk
di bulan Dzulqa'dah. Ya. Tanggal 8 sekarang ya. 8 Dzulqa'dah. Ingat, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, apalagi Dzulqa'dah. Itu tidak ada. Oke? Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, apalagi Dzulqa'dah. Yang tepat Dzulqa'dah. Ya. Yang masih mungkin Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Ya. Tapi yang lebih tepat Dzulqa'dah. Saya mohon izin, boleh menulis? Sebelah kanan atau kiri? Baik. Kitab yang diterima di akhirat itu yang paling bagus, yang diterima di tangan kanan. Maka di kanan saya dulu ya. Jadi kalau sudah penuh, kanannya berubah ke sana. Baik. Mumpung ada ketua DKM-nya, ya. Bulan depan harus ada papan tulis yang ada di tengah supaya nggak ke kanan, nggak ke kiri. Tapi alhamdulillah kalau Ramadan ada, ya. Setelah Ramadan kembali ke fitrah. Bismillah. Yang di belakang kelihatan? Oh, kurang. Kelihatan? Baik. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Tuan? Ada. Mohon dibaca. Nah, tulisan ini kalau belum diharakati bisa punya dua kemungkinan. Bisa dibaca Dzulqa'dah, bisa dibaca Dzulqa'dah. Oke. Kita bisa baca Dzulqa'dah, bisa dibaca Dzulqa'dah. Keduanya ada bedanya. Kalau kita baca Dzulqa'dah, itu namanya dalam bahasa Arab ismun marrah. Ya, kata yang menunjuk pada peristiwa seketika, cepat. Qa'dah itu duduk. Kalau kita sebut Dzulqa'dah artinya yang duduk dengan cepat. Barusan saya duduk kemudian bangun lagi, itu Qa'dah. Jelas sampai sini? Duduk, bangkit lagi, itu Qa'dah. Tapi kalau kita turunkan menjadi Qi'dah, itu artinya duduk santai. Duduk sambil minum dulu, diskusi, ngobrol, itu Qi'dah. Ya. Jadi kalau Qa'dah duduk cepat, duduk, saya berdiri lagi, itu Qa'dah. Kalau kemudian saya duduk sambil kemudian misal minum teh dulu, ngobrol dengan kawan, baca SMS, itu namanya apa? Qi'dah, Dzulqa'dah. Nah, bulan ke-11 ini disebut dengan Dzulqa'dah, bukan Qa'dah. Kenapa namanya Qi'dah? Ini yang penting kita tahu. Dulu kebiasaan orang-orang Arab, termasuk yang di Mekah dan sekitarnya, itu senang merantau untuk berdagang. Bahkan sebelum zaman Nabi SAW, ya, ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Syam. Ya, Syam sekarang, Yordania, dan Lebanon, Syria, Palestina, Syam. Ya, berdagang, merantau. Bahkan Rasulullah SAW diajak pamannya berdagang, Abu Talib, ya, merantau keluar. Nah, menjelang musim haji, ya, terutama saat mulai haji nanti, bulan ke-12, Dzulhijjah, bulannya haji. Karena itu disebut haji, Dzulhijjah, bulannya haji. Semua wilayah sekitar Mekah, bahkan yang jauh pun, itu akan merapat ke Mekah. Ya, karena semua orang kumpul. Ada yang niatnya untuk beribadah, berhaji. Ada yang niatnya mencari keuntungan dari orang ibadah, berdagang. Yang datang ke Mekah dari dulu, bahkan sampai sekarang nanti, sampai sekarang. Ada orang yang niatnya untuk ibadah, ada orang niatnya untuk berdagang. Itu ada, pasti. Dan Quran menyebutkan itu. Ya, Quran menyebutkan itu. Ya. Jadi kita teruskan dulu. Nah, karena biasanya pergi keluar dari Mekah, sekarang mendekat musim haji, datang merapat ke Mekah, maka sebelum tiba waktu Dzulhijjah itu, mereka sudah mulai berdatangan. Ya. Karena harus mulai bikin lapak-lapak, tempat-tempat, ya, Masya Allah, disiapkan. Karena yang biasa dikunjungi, sekarang datang berkunjung. Dulu orang Mekah berkunjung ke Yaman, sekarang orang Yaman datang ke Mekah. Masya Allah. Kemudian orang Syam datang ke Mekah. Karena yang biasa dikunjungi datang berkunjung, karena itu orang-orang Mekah memilih untuk duduk santai di rumah, ditunggu orang datang. Ya, ditunggu orang datang.
Jadi sambil minum teh, sambil ngobrol. Karena yang dikunjungi datang. Maka bulan ke-11 ini sebelum Dzulhijjah diberi nama Dzulqi'dah. Bulan duduk santai menunggu pengunjung yang ibadah ataupun berdagang datang ke Mekah. Jelas sampai sini? Sampai sekarang kalau orang mau haji atau siap-siap pasti Dzulqi'dah sudah berangkat. Sudah berangkat. Ya. Alhamdulillah gelombang pertama kemarin 21 Agustus ya. Tanggal 6 kemarin ya. Mereka sudah berangkat. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya dan bisa nyaman menunaikan ibadah di sana sampai kembali lagi. Ya. Nah, ada juga sebelum jemaah datang, kami pernah bertugas 2010 di Mekah tepat. Ya. Itu sebelum datang, berapa pekan sebelumnya, para pedagang sudah bikin kios, sudah sewa lahan. Ya. Di menunggu, orang Arabnya santai. Ya. Karena dia tinggal menunggu saja orang yang mau nyewa tempat. Ya, orang yang memanfaatkan lahannya. Jadi memilih duduk-duduk santai. Diberi nama dengan Dzulqi'dah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, tapi Dzulqi'dah.